Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 20 Februari tahun 2026. Kemarin market ya naik tipis gitu loh. Sebenarnya kalau ini terjadi setahun yang lalu gitu, harga kemarin itu sebenarnya nggak kecil gitu, di atas $50 nih. Jadi di sini high-nya di 5.022, ya. Low-nya di 4.960, berarti kan ada 60 ya, $60. Kan gede gitu ya. Tapi ini kelihatan kecil karena candle-candle sebelumnya itu selalu di atas 200. Ya jarang di bawah 200 ya. Paling ini. Yang lainnya di atas 200, jadi kelihatan gede-gede. Padahal kalau kita ingat nih setahun yang lalu, apalagi 2 tahun yang lalu, itu range 30-50 tuh udah wow banget. Lah ini range 60 tuh kayak sudahlah. Nah, rencana turunnya kayaknya nih perlu dikaji ulang karena ya secara teknis sebelumnya kan saya sampaikan kemungkinan market akan ngejar ke bawah, tapi secara fundamental ini sebaliknya gitu loh. Jadi Amerika kayaknya benar-benar bakalan nyerang Iran. Ini yang trading oil itu harga udah naik tuh. Amerika ngirim dan sekarang sudah ada 2 super carrier di dekat Iran. Iran mungkin akan dikeroyok oleh Amerika dan Israel gitu. Tapi NATO kayaknya nggak ikut. Aku udah capek sama perangnya Amerika itu. Merasa tidak diuntungkan, malah kayak dimanfaatkan mungkin ya. Tapi kalau saya leadernya mereka juga ngomong yang sama sih. Nah, tolong diingat biasanya serangan itu kalau Amerika ya antara Sabtu Minggu. Coba perhatikan itu. Kenapa? Supaya kita nggak bisa antisipasi gitu loh. Jadi mungkin insider tradingnya mereka ini sudah ancang-ancang nih, banyakin posisi buy. Jadi nanti Sabtu Minggu seandainya bener nih ya, muka-muka enggak sih, cuma ada kekhawatiran iya. Seandainya Sabtu Minggu ini terjadi serangan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba Senin bangun tidur gitu istilahnya, lu harga langsung give up. Mungkin ya. Atau serangannya justru barengin sholat Jumat gitu. Mereka kan suka gitu ya. Sholat Jumat nih, prajuritnya lagi sholat semua, udah serang-serang. Bisa jadi. Cuma kayaknya sih biasanya nih ya, itu Sabtu Minggu. Supaya trader mereka juga untung. Oh iya, mereka berdagang. Dan mereka banyak keuntungan dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah, untuk hari ini ya, kalau lihat kemarin bener ya, cuma sampai supply kemudian diturunin. Nah, sekarang nih supply-nya udah berubah nih. Saya benerin dulu. Oke, nggak banyak berubah ya. Cuma statusnya yang berubah. Ini supply utama di sini. Jadi kalau harga mendekatin ini bisa siap-siap buy. Kalau ternyata naiknya kuatin, kadang-kadang dilewatin gitu aja ya. Itu ke supply H4 di sini. Jadi untuk angkanya, oke, sudah saya gambarin di sini. Jadi ini harga untuk supply intraday itu di 5.020 sampai 5.060. Kemudian supply utamanya nih kalau naik terus itu ada di 5.080 sampai 5.120. Ya, kemungkinan dia akan ngejar ke situ untuk turun. Ini daily-nya kayak gitu kelihatan ya. Kalau saya buat H4 ini lebih kelihatan. Ya, jadi kalau harga naik ke sini, ini akan cenderung dipantulkan. Tapi kalau ternyata kuat, berarti pemantulannya di sini. Sebaliknya untuk demand, untuk di bawahnya ini, demand intraday ada di 4.880 sampai 4.910. Jadi kalau turun, peluangnya ke sini. Kalau ternyata penurunan kuat, kemarin sih saya ragukan naik, tapi dengan fundamental yang ada saya justru ragukan turun. Tapi masih mungkin saja nih turun ke 4.800 sampai
4.840. Nah, arahnya gitu. Boleh dibilang nih market tuh gini. Kan kemarin terlihat turun ya. Saya juga bilang kemungkinan turun di 4 jam soalnya terlihat turun. Sementara di 1 jam juga sama terlihat turun kemarin itu. Baru kemudian sideways. Nah, sesi awalnya terlihat turun, tapi ternyata bawa naik kemudian sideways. Nah, jadi ini kemarin sideways. Berarti nih banyak yang nge-sell. Mereka akan pasang stop lossnya di area ini, di atas 5020, atau coba dinaikkan lagi. Jadi ini adalah area yang rawan para big trader gitu untuk ngangkat harga ke sini, jemputin stop lossnya itu, jemputin SL, sekaligus nyari pijakan untuk naik. Kalau ngeliat kondisi sekarang seperti itu, jadi ada kemungkinan nyari pijakan untuk naik. Sementara paling nyaman sebenarnya pijakannya justru di sini di area demand. Tapi kan mereka duitnya banyak ya. Dan untuk nge-bait mereka butuh seller. Maka mereka ambil stop lossannya yang nge-sell di bawah karena berharap turun. Ya memang arahnya seharusnya ke sini. Secara umum tren besar memang masih bullish ya. Sedangkan kondisi sekarang ya ini konsolidasi sebelum menentukan arah gitu. Dan sepertinya nih selama masih di atas 4.960 close-nya ya di area demand-nya ini, kalau close-nya ternyata turun tapi masih di area demand, itu kayaknya masih kuat naik. Bahkan kalau untuk jangka panjang nih, ini kan intraday ya, antar hari. Ya, anggap aja mid-trend, arah mid-trend kalau close-nya masih di sini di area demand intraday yang saya tulis ini, maka peluang naik masih ada. Sedangkan untuk yang lebih panjang lagi, selama dia lebih tinggi dari 850, nggak nyampe demand kuat di sini ya, maka peluang naiknya masih ada. Tapi ada demand Pak, bisa turun lagi. Iya, yang saya omongkan ini close-nya, bisa jadi dia turun terus close di atasnya ini, maka kedepannya masih ada peluang untuk naik. Jadi untuk hari ini supply intraday-nya itu resisten utama kita di 5020 atau dinaikkan lagi di sini di 5100, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk supportnya tadi ya di 960 yang menjadi kunci, apakah dia akan lanjut naik atau enggak. Dan support berikutnya ada di 850, angka-angka tadi yang saya sebutkan. Dan ini kan setelah rally besar ya, boleh dibilang rally besar. Saya buat 4 jam biar lebih enak. Ini saya masih melihat pola turun sih sebenarnya, cuma fundamentalnya tidak terlalu mendukung. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang kalau lama turun gini atau lama naik gitu, breakout-nya itu kalau naik kan breakout ya, kalau turun breakdown-nya itu 70% fake. Agak bohong-bohong dulu gitu. Ya kayak ini kan, misalnya nih, kayak kuat naik terus tiba-tiba jatuh tapi bohong. Langsung naik. Nah ini bikin tangga lagi. Nah ini sideways besar. Nah, gampangnya gitu, sideways besar. Jadi balik lagi nih, ini saya pikir dia sedang mengumpulkan tenaga untuk naik. Dan kalau supply ini jebol, ini supply terutama ini yang utama gitu ya, jebol, close-nya di atasnya, sudah dah dia terbang lagi. Sebaliknya kalau turun ya dia berarti melanjutkan pola yang lebih pendek untuk turun. Kalau naik kemungkinan dia melanjutkan pola naik yang lebih besar. Cuma dengan kondisi fundamental sekarang, peluang untuk breakout ke atas itu lebih gede daripada peluang breakdown. Jadi gimana? Ya saya nggak janji sampai turun sampai angka ini sih, tapi kalau ada turun sampai angka ini terus kelihatan nggak kuat, buru-buru buy aja karena kemungkinan market akan naik lagi. Tapi stop lossnya dijauhin ya dari angka ini, karena di sini ada demand kuat. Syukur
Stop lossnya itu di bawahnya ini lagi. Sekali lagi tidak ada fundamental yang berupa rilis data, tapi hati-hati aja. Amerika sepertinya benar-benar mau menyerang Iran, dan jika itu terjadi akan menjadi masalah yang cukup global. Jadi sepertinya kita fokus cari buy aja lah kalau kondisi kayak gini ya. Tapi ini bukan saran ya, ini cuma edukasi. Sifatnya edukasi, bukan mengarahkan untuk melakukan penjualan atau pembelian. Semua keputusan ada di tangan klien sendiri ya, tangan trader sendiri, bukan dari kami. Dan seperti biasa saya sampaikan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.